Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka dalam Ratapan pasal 3. Kita membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Kita mulai dari ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, pembacaan kita saya berikan tema masih ada harapan. Saudaraku, bangsa Israel pada waktu itu mereka ada dalam pembuangan. Tetapi Yeremia dalam ayat 21 di sini katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudaraku, tentunya ada alasan-alasan tertentu yang membuat Yeremia dia tetap berharap kepada Tuhan, biarpun dia melihat situasi yang tidak enak, melihat situasi tidak mungkin bangsa Israel mereka akan kembali ke negeri mereka. Tetapi karena dia melihat firman Tuhan, dia tetap berharap. Jadi alasan yang pertama kenapa Yeremia dia tetap berharap kepada Tuhan, alasan yang pertama adalah karena Allah itu kasih. Bukan Allah mempunyai kasih, tetapi Allah itu kasih. Coba kita membaca dalam ayat 22 sampai ayat 23. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Wah, luar biasa. Jadi yang membuat Yeremia ini tidak bisa digoyahkan oleh apapun, karena dia tahu bahwa Allah itu kasih. Saudara, bulan Desember ini umat Tuhan semua bersukacita, bersorak karena menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Manusia dikembalikan kepada rancangannya. Sebenarnya kalau kita melihat firman Tuhan, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, kita diumpamakan seperti domba yang tersesat, masing-masing mengambil jalan. Tetapi karena kasih Tuhan luar biasa kepada manusia, sehingga Dia rela meninggalkan surga yang mulia, datang ke dunia untuk menyelamatkan kembali umat manusia. Ini luar biasa. Karena itu kita perlu sadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena anugerah Tuhan, Dia mengembalikan rancangannya kepada semua. Jadi ini menjadi alasan dari Yeremia, karena dia tahu bahwa Allah itu kasih. Bukan Allah mempunyai kasih, tetapi Allah sendirilah kasih. Puji Tuhan. Ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Yeremia dia tetap berharap kepada Tuhan? Alasan yang kedua adalah karena Allah itu baik.
Coba kita membaca ayat yang ke-25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi alasan Yeremia kenapa dia tetap berharap kepada Tuhan biarpun situasinya pada waktu itu tidak enak, tetapi dia tetap berharap. Alasan yang kedua karena Allah itu baik. Saudaraku, apakah kita masih akhir-akhir ini masih merasakan kebaikan Tuhan? Kalau Tuhan sudah menolong kita, maka seterusnya Tuhan akan tetap menolong kita. Coba kita membaca satu ayat dalam firman Tuhan, kitab Yesaya pasal 25 ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama kita membaca ayat 9. Ayat 9 kita sama-sama membaca. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Yesus Kristus, alasan yang kedua adalah karena Allah itu baik. Saudara, ciri-ciri orang yang merasakan kebaikan Tuhan, dia tetap menantikan pertolongan Tuhan. Itulah ciri orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Ciri orang yang merasakan kebaikan Tuhan, dia tetap bersukacita. Ciri orang yang merasakan kebaikan Tuhan, dia tetap bersorak-sorai. Biarpun banyak tantangan, banyak persoalan. Persoalan masalah tidak menjadi satu hambatan untuk dia tidak bersorak-sorai. Inilah ciri orang yang betul-betul merasakan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih Yesus Kristus, Allah itu baik. Karena itu Bapak Ibu, mari kita akan belajar. Kalau kita dulu pernah ditolong oleh Tuhan, pernah kita merasakan kebaikan Tuhan, maka seterusnya Tuhan itu tetap menolong kita. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali kepada ratapan tadi, ratapan pasal 3. Alasan yang ketiga, karena Allah menunjukkan kasih-Nya. Kita membaca ayat yang ke-32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia. Saudaraku, kadang orang beranggapan kalau Tuhan mengasihi, kenapa saya harus mengalami masalah? Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, firman Tuhan berkata, barang siapa aku kasihi, dia akan kutegur. Ayo Bapak Ibu, mari kita akan memahami firman Tuhan, sehingga kita tidak salah pengertian firman Tuhan. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, ayat ini berkata, saya bacakan kembali, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia. Saudaraku yang kasih Yesus Kristus, kenapa masalah itu harus diizinkan oleh Tuhan? Yang pertama, supaya manusia itu sadar bahwa dia itu sudah keluar dari jalan kebenaran. Bangsa Israel, kenapa mereka itu diizinkan Tuhan untuk mereka harus ditawan? Kalau Tuhan tidak mengizinkan mereka, pasti Tuhan akan melindungi mereka. Mereka tidak jadi ditawan. Tetapi karena Tuhan mengizinkan mereka, mereka harus ditawan. Mereka harus dibuang. Maka itu terjadi. Tujuannya adalah, yang pertama adalah supaya mereka itu sadar siapa diri mereka. Dan juga saudaraku,
Inilah suatu pelajaran juga bagi kita, kenapa kita harus menghadapi masalah. Kalau Tuhan membuat tidak ada masalah bisa, tetapi kenapa masalah itu harus kita hadapi? Tujuannya yang pertama adalah supaya manusia itu sadar siapa diri kita sebenarnya. Kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Yang kedua, kenapa masalah itu harus diizinkan? Supaya kita itu menjadi dewasa. Kita tidak kanak-kanak terus. Suratan Ibrani sana berkata, kalau dia dilihat lamanya kamu sebenarnya sudah menjadi pengajar, tetapi kamu terus diajar terus. Kenapa? Karena mereka belum dewasa. Kedewasaan rohani ini tidak diukur dengan usia. Ada yang usianya sudah lanjut tetapi rohaninya masih kanak-kanak. Tetapi justru ada yang usianya masih muda tetapi rohaninya sudah dewasa. Dan ini kadang masalah Tuhan izinkan supaya kita itu menjadi dewasa rohani. Kalau kita menjadi dewasa rohani, pasti kita akan sanggup menghadapi semua masalah apapun yang selalu diperhadapkan dengan perjalanan iman kita. Ayat yang ke-33 kita perhatikan pasal 3. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi sebenarnya saudaraku, Allah itu tidak rela hati kalau umatnya itu menderita. Tetapi ini harus Tuhan izinkan supaya dua tadi, pertama dalam menyadarkan manusia, yang kedua adalah supaya manusia itu menjadi dewasa. Jadi sebenarnya saudaraku, kalau kita menyadari Allah itu Allah yang baik, Allah yang menunjukkan kasih-Nya, sehingga Dia harus mengizinkan persoalan, masalah yang harus terjadi. Nah, puji Tuhan, saya sampaikan di sini daily devotion. Biarlah lewat penjelasan yang sederhana ini, biarlah memotivasi kita sehingga kita tidak salah menilai firman Tuhan. Kita tidak salah melangkah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan kita yakini bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Roh Kudus. Engkau kembali mengizinkan kami untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan, bisa mengingatkan kembali umat-Mu, sehingga mereka tetap berpegang pada firman Tuhan. Mereka tetap berpegang kepada janji-Mu. Biarpun situasi yang tidak baik sekarang, tetapi kalau kami tetap berharap kepada Tuhan, kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap melindungi kami dari semua bahaya apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang pada saat ini mereka kekurangan. Berkati mereka yang pada saat ini mungkin usahanya lagi mengalami satu hambatan. Demikian pula mereka yang sakit, Tuhan jamah. Mereka yang tidak punya pengharapan, mereka berikan pengharapan. Sehingga pengharapan mereka tidak bisa dikoyakkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini daily devotion. Sampai kita berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.